125.000. Bisa kirim itu bisa. Maka bisa naik pesawat. Jayapura atau Merauke. Wah, tuh. Ini sederhana naik pesawat dan bisa naik pesawat. Hercules lagi. Hercules. Wah, keren. Karena itu semangat saja, semangat benar yang keputusan kita. Baru kali ini saya ngeliat ngomong Pak Adi semangat terus. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan Quaser yang suka touring di pulau dan di negara-negara luar dan khususnya di Indonesia. Salam sehat semua, salam dua pedang, sehat selalu. Satu sepeda, kita sahabat. Sahabat ya. Ini saya ketemu kawan-kawan peturing Indonesia yang jelajah Nusantara. Kebetulan namanya Pak siapa Pak? Subiatno. Subiatno, bukan Subianto ya. Bukan Yanto, Yatno. Subiatno. Jadi ada beberapa teman-teman ya yang Subianto. Subianto ya. Nanti tahu-taunya apa sih Bambang Subianto ya. Om, atas nama siapa? Ciwang. Beliau dari Makassar ya? Makassar Palopo. Makassar Palopo. Pak De? Dari Temanggung, Jawa Tengah. Temanggung, Jawa Tengah. Kebetulan kemarin tanggal 1 Februari masuk di wilayah Kota Mataram. Tapi beberapa hari yang lalu di akhir Januari udah masuk Lombok ya sebenarnya ya? Sudah. Cuman kita tiba di Pulau Lombok hari Jumat tanggal berapa? Hari akhir Januari. Tapi kita mutar dulu ke Pantai Awam, Mandalika. Oh, ke arah selatan lah ya. Selatan. Yang menuju jalur ke Kuta Mandalika. Labuan Haji, masuk Labuan Haji. Ya, Labuan Haji benar-benar. Labuan Haji terus masuk tembus Raya Pantai Barat. Awang, Mandalika. Waktu itu ketemu Pak Adi di mana nih? Om, Imam Ciwang. Nah, kalau yang menemukan saya sih sebenarnya waktu itu kan mau cek sepeda di bawah tempatnya kendaraan kapal feri itu. Yang ke arah ke Sape. arah ke Sape. Dari Labuan Bajo. Cek begini. Ada sepeda juga di bawah ini sepeda. Ada betul, maka saya jalan-jalan di kapal. Nah, lihat Pak De pakai topi ini, bike to work. Bilang, oh ini Pak De yang punya sepeda ini. Ngobrol akhirnya. Saya samperin, ngobrol, udah akhirnya. Terus jalan bersama. Jalan sampai sekarang. Oh, titik temunya waktu itu tidak sengaja Di atas kapal ya. Ya. Sebenarnya sih udah saya pernah upload di grup KSPI Komunitas Sepeda Indonesia. Saya tanya mau tanya dong posisi Pak De Subiatno sekarang di mana, karena informasi yang ditawarkan di Momere. Yap. Waktu itu saya masih di Pulau Flores juga. Oh, sebelumnya tahu Pak Adi bahwa ada peturing yang Tahu. dari jalur ini Flores. Iya, karena kan buka-buka grup Ya, di KSPI, di KST itu. Komunitas Peturing Indonesia ya. Komunitas Sepeda Di situ. Touring Indonesia. Ada itu tuh di situ. Namanya Om siapa ya? Lestari di situ. Lihat, tadi Momere dia arah pulang. Udah saya tanya tapi belum di SCC sama adminnya, mungkin lama. Mungkin 24 jam di SCC. Oh iya, memang ada admin masih admin ya. Udah. Ya berharapnya sih bisa ketemu, artinya kalau ketemu kan bisa bareng-bareng. Nah, ternyata ya dipertemukannya di kapal feri. Penyeberangan Labuan Bajo Sari. Sudah keluar dari Flores. Sudah keluar dari Flores sih. Sudah mendekati Sape. Ya. Dekat. Om sendiri dari Makassar, tapi awal di Papua ya. Pada sebenarnya ini ketemu ya ini ya. Ya saya Sama-sama dari Papua sebenarnya, cuma berbeda hari ya. Berbeda hari. Oh gitu. Rencana gue
Nusantara ini, quest keliling Nusantara ini untuk ini saya baca bajunya back to home. Baik to home. Ya. Bersepeda pulang kampung ya. Pulang kampung. Oh, berarti pulang kampung ya. Saya ini pulang kampung dari Papua ke kampung. Kampung naik sepeda. Nah, ada kebetulan ada kerjaan lah di sana ya. Kerja di sana, Pulang. ada sepeda, Pulang. pulang, oh sudah back to home. Bersepeda. Kenapa kampung. jangan bersepeda? Kenapa bersepeda untuk pulang? Padahal bisa pesawat, kapal, Apa dan ya? sebagainya, Mau gitu, Pak. cari pengalaman, mau cari cerita, terus apa ya? Mau lihat-lihat kampungnya orang lah. Wis. Karena belum tentu kalau kita pulang dengan pesawat, Kecepatan. belum tentu akan kembali lagi ke sini, ke Papua. Belum tentu. Ini pun bersepeda pulang kampung ini belum tentu akan terulang lagi. Maksudnya paling tidak ada sekali seumur hidup bisa Kalau seumur hidup ada cerita ada cerita di masa tua. Makassar dari Papua dan insya Allah berakhirnya di Makassar ya. Finishnya di Makassar ya, Biasanya di kampung, di kampung di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan di Paluku. Maluku. Nah, sekarang saya yang Pade nih. Ya. Pade yang sangat jauh yang menghabiskan hampir 17 bulan. Masuk 18 bulan Pade. Mau masuk 18. Mau masuk 18 bulan. Ini tanggal 13 ini pas 18 bulan. Tanggal 13 bulan Februari ini. pas Februari ini. 18. Oh, berarti Sekarang tanggal 2 ya. Ya, benar. berarti dulu berangkat tanggal 13 dong. 13 Agustus 2020. 13 Agustus 2020. Sangat lama sekali. Nah, saya dengar cerita dari teman-teman rumah federal, teman-teman basecamp. Pak Ade ada sepeda awalnya Lady federal katanya. Sepeda Lady intinya ya. Nggak tahu entah itu federal. Kata orang itu sepeda jadul zaman Ya, dulu. udah jadul lah ya, Lady. Dan tiba-tiba sekarang ada sepeda Polygon. Ini ceritanya kayak gimana dulu nih? Apakah memang ada yang sumbang, ada yang kasihan kah, ada yang memang ini Pak ini pakai ini aja yang sepeda yang lebih baik, yang layak untuk masuk ke Papua gitu ya. Waktu itu di Ternate itu pesepeda itu melihat saya tuh pas udah ini pasti berat. Tapi memang berat ya sepeda yang sekarang itu Hah? ringan. Itu waktu di Halmahera itu sudah satu patah ya. Ketika saya mau ke Tobelo, pas jalan turun itu patah betul, saya jatuh. Poraknya, garpunya, stangnya. Oh, stangnya itu. Poroknya patah. Oh. Saya jatuh, sepi. Oh, Di tengah jalan. oh. Untung nggak ada apa, jalan masih sepi itu. Bisa licet-licet lah. Biasa lama sekali duduk di pas saya jatuh, akhirnya ada mobil berhenti Berhenti gitu. yang juga minta foto-foto karena ada tulisan saya buat di sana Yang ada peta Indonesianya. karena sini sudah saya patah sama ke Tobelo, saya wis mobil ke Tobelo karena kau bengkel. Sana masih karena bisa diperbaiki lah, tapi belum sempurna, belum jelas dulu. Oh, tapi bisa dipakai. Bisa pelan-pelan. Ya, sudah jelas tapi ketika digunakan itu kalau perjalanan kita mau ke Ternate itu goyang lagi loh. Rasanya goyang lagi. Ya, goyang. Nah, kalau memang udah patah loh. Akhirnya ini perbaikinya lagi di mana? Jadi di Ternate ketemu dengan komunitas Pispa. Komunitas Vespa. Berarti yang perbaiki komunitas Vespa. Dia pandai bisa dia punya kelas itu. Alat las ya, memang anak Vespa gitu lah. Banyak Di alat-alatnya. Ternate diperbaiki, tidak bisa digunakan jalan-jalan. Ketemu dengan sepeda lama-lama Ternate, dia menawari mau tidak sepeda ini gitu ya, Ya. untuk meneruskan perjalanan Papua karena medannya lebih berat lagi. Kemudian sepeda tadi lah kiri lah, ya. Apa namanya juga normal lagi lah. Sewaktu waktu bisa patah lagi,
Iya. Nah, tawaran itu saya terima. Sudah saya lama tinggal di sana, sebagai kenangan dipajang di kafe, di Ternate, Iya. bersama komunitas sepeda lama-lama. Lalu saya melakukan sepeda Polygon. Jadi itu tidak terlalu besar. Besar ini, ibaratnya layak pakai lah ya. Ini kenapa memilih sepeda untuk mengelilingi Indonesia? Kenapa memilih? Sepeda kan banyak. Kalau tadinya naik kapal lebih enak, santai, tidur, makan gitu selesai nyampe. Kenapa sampai dari Sabang sampai Merauke itu menggunakan sepeda? Ya, awalnya kan memang bersepeda kita Pulau Jawa jalan, Jawa Tengah, akhirnya ke Jawa Timur, ke Jawa Barat. Bahkan pernah keliling Pulau Jawa. Pernah? Nah, satu lagi keliling Pulau Jawa dan Madura, pernah juga Temanggung, Bali, Sumatera, Bali. Pernah Bali juga waktu itu. Oh, sebelumnya udah kemana-mana lah ya. Ya, kita Pulau Jawa, cuma tidak saya seperti saya punya keinginan itu ke Pulau Sumatera. Sumatera memang pulau yang cabut itu, pulau perawan itu. Ternyata ya, saya sampai Sumatera, tapi juga di Sabang, Pulau kita kemudian ternyata kita ke Sabang. Bagaimana saya juga ke Merauke. Kayaknya ada ketemu dengan punya sepeda di Palembang. Kita buat tulisan Nusantara itu di Palembang. Oh, buat tulisan ini buat Nusantara ini di Palembang. Tapi emang dari Temanggung itu emang niatnya untuk keliling Indonesia atau memang iseng dulu sampai Sumatera? Sumatera dulu. Sumatera. Oh, pengen niatnya awalnya dari Temanggung ke Sumatera dulu ya? Sumatera ini di jalan Sabang. Coba pikiran bang. Tahan dulu Pak Dede. Nanti kita lanjut. Oh, dari Papua, pendalaman Papua ya? Pendalaman Papua menuju ke kampung halaman Makassar itu tantangannya di Papua dulu apa? Jalur, watak orang di sana, jalan dan lain sebagainya, apa yang dipersiapkan? Kalau sebenarnya mereka baik-baik semua. Kalau dalam keadaan normal. Ya, Nanti kalau mabuk nanti mabuk baru rese mereka. di Papua. Mereka semua baik. Jadi sepanjang jalan itu ya alhamdulillah aman. Kiranya lama-lama juga. Malahan di ramahan dipanggil, oh istirahat dulu apa. Tantangan terberatnya sih jalurnya. Jalurnya Di sana kan masih lumpur merah. benang merah. Dan yang kemarin saya ceritakan itu jalan di sana, apa itu jalan yang di sana itu lumpur. Lebih baik kita bersepeda atau berjalan pas hujan daripada saat hujan. Ya, Kenapa? kalau kita bersepeda atau naik motor, sementara hujan, Di Papuanya. lumpurnya kan basah, Nah, lembek ya. iya. Jadi masih bisa diaduk di apa? Di Diterapkan. terapkan, di Lewati lewati walaupun motor. berapa. Kalau pas berhenti hujan baru kita lewat, selesai. Mampus lah ya. Mampus lah. Nggak bakal kalau nggak makanannya. Nggak Dan itu bakal. semua rata-rata begitu. Jadi sana kan ada 1/2 perjalanan lah. Oh, seperdua perjalanan. Seperdua perjalanan. Jadi dia dapat lumpur, ada bekas aspal, lumpur lagi, bekas aspal, lumpur lagi. Sampai punya ada penyeberangan lagi. Jadi nggak langsung satu daratan sampai di kota enggak. Lewat sungai lagi, sungai lebar jadi menyeberang lagi. Nyebrang. Ingat nggak berapa sungai dilewati dari start? Kalau sungai yang lebar satu, ada sungai juga sih tapi nggak terlalu lebar dia. Paling lebar-lebar. Itu pasti nyebrang. Ada kalau itu ada kalau yang Jembatan? ada jembatan. Nah yang paling lebar itu harus memang pakai penyeberangan. Kayak di Kalimantan. Ya orang saya bilang belang. Belang. Iya. Wah, kalau di sini belang itu Jadi dia muat 5 motor jalan. 5 motor. Kalau sepeda kan disisip aja sih. oh iya, di sisi aja.
Ini udah perjalanan berapa bulan? Kalau hari ya pasti Hari ya. jauh ya. Berapa bulan? Oh, Hampir 3 bulan. hampir 3 bulan sampai sini. Sampai Lombok ini hampir 3 bulan. Kelemahan Ditual karena tunggu apa kapal Tuhan itu di mana? Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Pulau K. Pulau K. Oh, itu mau nyebrang Ke Kupang. Oh dari Tual ke Kupang. Mau nyebrang. Lama berapa hari nunggu kapal 1 bulan? Yuk. Karena jadwal kapal feri ini nggak seperti jadwal kapal feri tiap hari juga. Selama 1 bulan tuh di Tual tuh ngapain? Di rumah teman ya terputar Putar-putar itu. tempat-tempat wisata, jalan-jalan. Udah semua atau masih tersisa? Masih ada tersisa sih. Itu 1 bulan padahal ya. Terputar Setelah itu lanjut ke Kupang. Kupang. Dari Kupang tuh langsung ke Flores. Kupang di Kupang lanjut ke Darantuka. Sebenarnya sih mau langsung ke NB, Ya. cuma nggak ada kapal karena faktor cuaca waktu itu. Alasannya orang di pelabuhan faktor cuaca. Kita ambil tembak Darantuka, jadi ujung timur Flores. Kalian aja Oh, Larantuka. tembak. Dia di tengah-tengah ya. Oh, ini tengah-tengah. Berarti Larantuka ujung sana. Lebih jauh. Itu masih Iya masih Nusa Tenggara. Tenggara Timur. Masih NTT. Semuanya. Nah, Pak Ade yang Ya. di apa namanya? Tempat 1 bulan itu. Tuang. Tual itu Pak Ade nunggu berapa bulan? Di Tual saya turun Tual, saya turun di Samlaki. Sam Samlaki. lagi. Samlaki. Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Tanimbar, Maluku Tenggara. Masih Maluku Tenggara juga. Jadi Maluku itu pulau-pulau. Ya, ya. Nah itu jalurnya kapal feri itu dari Merauke, Timika, Dobo, Tual, Samlaki. Ambon. Nah Samlaki itu percabangan di situ. Sam lagi. Ada kapal yang arah ke Kupang, ada yang arah ke Ambon. Beda kapal. Tapi itu dari arah timur jalur kapal itu. Tapi Pak Ade nggak nunggu lama. Saya kira 15 hari di Samlaki. Sam lagi 15 hari. Sama nunggu kapal yang mau ke Kapal, Kupang. makanya buat teman-teman yang mau Ya. goes ke arah timur Ya. harus tahu dulu jadwal kapal feri karena di sana penyeberangan saya itu lebih banyak menggunakan kapal feri daripada feri. Feri kan tiap hari. Kalau feri harus tahu jadwal. Kalau salah jadwal berarti nunggu lama. Kalau ferry itu jarak dekat kan? Jarak dekat ya. Kalau Pelni ya. Pelni sama Pelni jarak dekat, Pelni jarak jauh. Pelni sama Sabun Nusantara itu sama jauh. Ada 2 kapal Pelni sama Sabun Nusantara. Nah, untuk jadwal kapal, di mana kita nyari informasi jadwal kapal? Internet bisa atau Itu pasti itu. Iya. Itu pasti. Iya, sepengalaman abang nih. Oh, Saya langsung lebih sering cek di internet. internet. Di websitenya Pelni ada. Oh, di WhatsApp-nya Pelni ada. Lihat jadwal kapal Pelni. Ya, Lihat dari lokasi dari mana? Kapal lihat kapal ini, lihat jadwalnya dia harus sini tanggal sekian tanggal sekian. Itu harus kita kejar ya istilahnya. Karena Hmm. kalau telat sehari pun ataupun 1 jam pun apa? Ya sudah nunggu Nggak bisa renang kita. nggak bisa. Ini laut ini. Ya, keren. Jadi apa namanya ya? Kalau untuk arah timur itu beda dengan arah barat. barat beda. Kalau barat mungkin ya pulau kita goes enak aja. Ya, panjang ya kayak Mau nyebrang ke Sumatera. Sumatera ada tiap ada penyeberangan. Kalau arah timur juga Tapi semakin timur semakin bagus ya pariwisatanya ya. semakin bagus. Ya lumayan juga untuk budgetnya. Nah, elevasi di sana gimana? Kalau ibaratnya kita dari sana jalurnya. Kalau untuk dari Papua kita kebanyakan masih naik kapal kan. Misalnya dari Flores nih. Untuk betul-betul Dari Larantuka Floresnya itu Larantuka lah. di Pulau Floresnya betul-betul Larantuka ya. Naik, Rolling ya. rolling, naik, turun, rata, naik, turun, rata. Kalau Pak Ade siasat ini gimana? Ini umurnya berapa tuh Pak Ade ini? 56. Dengan umur 56 melihat jalan seperti itu menggigil Ya, kan? kalau
Ya, kalau kuat ya jalan kan loh, jalan turun itu. Oh dituntun. Ya, nggak sampai turun. Prinsipnya gitu, kalau capek jangan paksa. Dia masih berjalan, benar mau imitasi jalan. Tapi dituntun ya. Betul. Kalau capek jangan Di paksa. mana? Di Sumatera, di Kalimantan, Iya. Sulawesi, sampai jalan turun. Nah, pas ketemu turunan tajam gimana? Ini gantung rem ya, remnya bagus ya. Bisa jalan. Kalau lagi ragu-ragu turun. Jalan lebih baik jalan. Itu cara yang terbaik loh menurut Pak De ya. Satu lagi nih Om. Ini kita udah nyampe Lombok. Ya. Terus kemana rencananya? Dari Lombok kan nih, ibaratnya dari Lombok nih bisa aja pakai pesawat langsung ke nyampe rumah. Atau dari sini naik ke Surabaya, dari Surabaya langsung ke Makassar. Apakah mau kemana dulu niatnya? Ya dari sini nyebrang Bali dulu. Balik lagi? Heeh. Wow, Tanggung lah. Bali, Pulau Bali lah ya. Pulau Bali. Mungkin belum pernah ke Bali ya. Belum pernah ke Bali. Baru nyebrang ke Jawa. Bali, terus baru ke nyebrang ke Banyuwangi, dari Banyuwangi langsung ke Surabaya. Nah, Surabaya. Dari Surabaya, nggak lanjutin ke barat dulu. Nah itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Iya. Jangan Jadi- sampai di sana berubah pikiran. Ya, jadi kalau nyampe Jawa, kalau nggak keliling Jawa, terasanya nggak Abdul. ya nggak abdol. Jadi kan di situ bisa ngeluh dari dari Banyuwangi itu marah kemana dulu sampai ujung kulon, balik lagi nanti ke Surabaya, baru Ikut ini sih masih ikut rencana awal. Surabaya, Makassar dulu. Itu titik ini ya, ibaratnya planning pertama lah Yang ya. pertama nggak tahu nanti kan Surabaya mungkin yang itu berubah pikiran. Ah, oke siap. Pak De, apakah mau ke Bali dulu karena udah pernah ke Bali, mau ke Bali lagi? Memang harus lihat Bali, memang sih jalur saya. Harus ke Bali? Iya Bali. Oh, nggak ke Surabaya dulu langsung? Ya. Kami ke Bali terus goes di pasar. Ya. Di kota Denpasar. Keliling kota Denpasar aja atau keliling Bali? Itu kan Keliling kota, pariwisatanya langsung. terus nanti nyebrang lagi loh di Jawa. Ya, beli manuk langsung ke Itu Ketapang. jalur itu enak, lurus saja. Cuma Bali yang Jawa Utara memang pegunungan ada di tanjakan ada. Ya. Nah saya pernah muter di Bali. Dan nah, yang terakhir, Ya. Om, motivasi pulang kampung itu dengan bersepeda itu apa? Motivasinya? Satu lagi. Apa ya? Motivasi, yang semangat, yang misalnya, wah, saya harus sana, oh semangat. Yang ketika ini biasanya kita jalan jauh, apa? Kenapa sih begini? Kenapa bersepeda ya? Ada berubah, kadang-kadang berubah pikiran, wah ini capek. Apa yang membuat motivasi yang buat lebih tetap semangat itu apa? Apa ya? Nggak tahu juga sih, tapi tetap semangat aja. Apa makanya? Ada apa? Makanya ya apa ya? Nggak tahu apa ya. Rasa penasaran mungkin ya. Kalau misalnya rasa penasaran apa? Mau merasakan sensasi yang berbeda. Misalkan basicnya anak gunung. Boleh backgroundnya anak gunung. Backgroundnya- Apa Laumi? Bukan sih, Apa? anak komunitas Gentalam gitu. Oh, Cuman tapi- dulu punya saya dulu sering gaul di Mapalau juga gitu. Apa di Laumi? Di Palopo ada komunitas di sana. Basicnya saya Gentalam, cuman ini merasakan apa petualangan berbeda gitu. Oh, dulunya naik gunung, naik turun gunung. Ya sekarang pengen bersepeda, Bersepeda. tapi merasakan petualangan itu. Ah. Oh. Pak Di yang buat semangat Pak Di apa? Misalnya semua olahraga ya. Iya santai aja ya, pengen menikmati ya. Mati. Pengen menikmati bagaimana indahnya Indonesia nih. Ternyata pakai sepeda bisa di Indonesia. Ternyata ya. Dan itu juga tidak membutuhkan biaya yang besar. Tidak untuk kembali besar. Nah, mungkin di YouTube saya ada tulisan berapa ya biaya yang saya bawa. Ada. Berapa? Yuk, jelasin ini kan beda-beda di federal Lombok. Rp125.000 Itu dari keluar dari Temanggung ke rumah. terkeluar dari rumah 100. Rp25.000. Tuh, ingat. Rp125.000 sudah bisa keliling Indonesia. Sabang Merauke. Ini Sabang sampai Merauke. Satu pesan buat petouring Indonesia. Pesan yang terbaik
untuk Indonesia. Entah dia muda, tua, atau yang mau mulai bersepeda. Monggo. Pesannya ya kalau mumpung masih ada waktu, intinya masih bujang lah. Ya, masih bujang. Manfaatkan waktunya. Kalau memang teman-teman pencinta sepeda, pencinta touring, Atau dan pencinta masih- alam. atau pencinta alam dan masih bujang, manfaatkan waktu itu. Karena setelah menikah belum tentu akan seperti itu lagi. Ingat, bujang itu buat orang-orang yang siap berpetualang. Bujang lebih baik berpetualang ya. Kalau Pak De, kalau nggak bujang lagi Pak De, coba buat orang-orang tua yang umuran Pak De, apa semangat? Kasih tahu. Ya selagi kita hidup lah, kita berjalan kan, bila memanfaatkan ya waktu ini. Olahraga, bersepeda. Nah intinya memang harus semangat ya. Dan kekuatan utama ya, yang tidak boleh Dijauhkan, dihilangkan. Ya sesuai dengan keyakinan atau keimanan Masing-masing. kita masing-masing. Apapun keimanan, apapun agamanya, Ya. ya lakukan itu. Ingat ibadah. Ya itu Ibadah. sesuai dengan apa keyakinan kita. Keyakinan kita masing-masing. Ini adalah memanfaatkan waktu Sebaik mungkin. mungkin. Selama masih ada waktu, ada waktu manfaatkan. berpetualang, beribadah. Nah itu dia satu benar itu ada. Ya, Benar. satu kata ya. Ya. Selama itu benar menurut kamu, lakukan yang terbaik. Seperti yang saya lakukan, 120